Semua orang terkejut, mereka semua adalah master top, tetapi bahkan melintasi jalan kuno emas ini membutuhkan banyak energi. Tetapi Qin Chen tidak hanya dengan mudah berjalan di jalan kuno emas ini, tetapi bahkan dapat mendesak formasi. Di jalan lain, master dari Sekte Tianyuan dan kekuatan lain juga memiliki mata dingin. Banyak orang diam-diam terkejut, menatap Qin Chen, kesal, tetapi tidak berdaya. Qin Chen mencibir, melihat kelompok orang yang marah ini, tidak lagi berbicara, memegang Yu Qiansu dan Qing Qiuzi, berjalan dengan keindahan, selangkah demi selangkah menuju kedalaman jalan kuno emas, tidak pernah mengingat hal-hal sebelumnya. Qin Chen berjalan ke ujung jalan kuno, aura yang luas mengepul, dan cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari ujung jalan kuno. Pada saat yang sama, pintu masuk dibuka dan Qin Chen melangkah ke pintu masuk istana makam. Kali ini, dengan pengalaman 5 master iblis besar, tidak ada yang berani bergegas ke pintu masuk bersama Qin Chen, hanya melihat jalan kuno ditutup lagi dan gerbang istana ditutup lagi, tertutup bagi semua orang. Dan ketika Qin Chen baru saja melangkah ke kuil kuno, napas tajam tiba-tiba turun dari kejauhan. Itu sepertinya gurumu. Suara rendah terdengar dari King Suguhua, yang datang dengan King Susilan dan King Susiyun, tetapi hanya melihat Qin Chen menghilang dari belakang. Di antara langit dan bumi, nafas dari Yang Mulia yang tak terbatas turun, seperti samudera yang perkasa, menenggelamkan segalanya. Silan, apakah kamu mengatakan bahwa pria yang memasuki kuil pedang dengan 2 wanita cantik itu adalah gurumu? Kata King Susiyun juga mengerutkan kening, dengan rasa jijik yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sebelumnya, dia pernah mendengar King Susilan mengatakan bagaimana tuannya, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika dia datang ke sini, dia melihat pemandangan seperti itu, seorang pria dan 2 wanita di kuburan pedang ini masih jalan bersama-sama. Apakah itu jenius tiada taraf yang dikatakan Silan? Ayo turun dan cari tahu. Kata King Suguhua terkekeh dan berjalan langsung ke sekitar jalan kuno emas makam Jian. Ketika dia tiba, apakah itu jalan kuno emas atau orang kuat yang gagal melangkah ke jalan kuno emas, kulitnya berubah. Master kekuatan yang tersisa yang belum melangkah ke jalan kuno emas semuanya melintas, bergegas menuju jalan kuno emas di bawah. Semua orang berubah warna, terlepas dari apakah mereka mengenal King Suguhua atau tidak. Tetapi Master Keagungan muncul, cukup untuk membuat mereka semua berubah warna dengan ngeri, dan tidak sabar untuk memasuki jalan kuno emas, karena mereka tahu bahwa mereka hanya bisa masuk ke jalan kuno emas di sini, hanya dengan dilindungi oleh jalan kuno, mereka tidak dapat menjadi sasaran para penguasa alam, jika tidak mereka akan berada dalam bahaya. Di bawah paksaan King Suguhua, orang-orang suci puncak ini tidak berani melawan, tetapi menggigil dan menatap King Suguhua. Yah, jangan gugup, lelaki tua ini hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kata King Suguhua terkekeh dan bertanya apa yang terjadi di sini sebelumnya tentang siapa yang telah memasuki jalan emas kuno. Mendengar itu, para master ini tidak berani menyembunyikan apa yang telah terjadi sebelumnya, memberi tahu King Suguhua tentang segalanya. Oh, ternyata itu adalah tuan muda dari Sekte Dao kuno. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan patriark klan kelelawar hantu dan orang suci puncak lainnya tidak berani bernafas. King Suguhua terkekeh, sepertinya dia telah menemukan hal yang benar. Dalam hal ini, 3 sosok yang memasuki jalan kuno emas sebelumnya sebenarnya adalah Master King Susilan, Tuan Chen King. Kemudian King Suguhua mengangkat tangannya, dan segera dunia surga dan bumi ini menghilang. Tuan-tuan ini melepaskan ikatan dan pergi dengan cepat, dan segera memasuki jalan emas kuno. Di jalan kuno emas tidak jauh, Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan menatap King Suguhua. Matanya agak dingin, dan dia tidak berpikir bahwa tuan dari keluarga King Su sudah datang lebih dulu. Kakek, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Tianyuan adalah milik keluarga Suge? Lebih baik melakukannya sekarang dan bunuh mereka di sini. Ini balas dendam untuk guru. Kata King Susilan menyaksikan Master Sekte Yun Xiao,
yang akan mencapai ujung jalan kuno emas. Setelah melihat ini, Master Sekte Yun Xiao, Sekte Tianyuan dan yang lainnya mengedipkan mata mereka tetapi tidak berbicara. Tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka sedikit bersemangat untuk mencoba, dan tidak sabar untuk melihat King Sugu Hua melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tempat ini adalah situs paviliun pedang Tongtian. Meskipun King Sugu Hua kuat, jika dia bergerak dengan gegabah, dia pasti akan diserang dan dibunuh oleh Infinite Sword Ki. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. King Sugu Hua menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, jalan kuno emas ini tidak dapat diganggu. Jika Anda memaksanya, Anda akan diserang balik dan Anda akan mati." Tiba-tiba, King Sugu Hua mendongak dan melihat sungai takdir yang menakutkan menyapu langit dan tiba-tiba jatuh di luar kuburan pedang di jarak antara langit dan bumi. "Ini Zhuge-Rulong, si anjing tua itu, si Lan, si Yun, ayo pergi," kata sosok King Sugu Hua berkedip, membawa King Su Silan dan King Su Siyun dengan cepat ke jalan emas kuno. "King Sugu Hua, aku tidak menyangka kamu datang begitu cepat. Mengapa? Ketika saya melihatmu, kamu sangat takut sehingga langsung kabur." Seringai keras terdengar, sosok Zhuge-Rulong bergoyang, dan dia tiba-tiba datang ke dunia ini. Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan, karena para leluhurnya telah datang. "Hahaha, Zhuge yang seperti anjing tua, bagaimana mungkin lelaki tua ini takut padamu? Hanya khawatir anjing tuamu tidak akan mengikuti aturan dan bertindak melawan keturunan keluarga King Su saya," kata King Sugu Hua mencibir dan mengabaikan Zhuge-Rulong. Dia berjalan lurus menuju ujung jalan emas kuno. Zhuge-Rulong mendengus dingin dan jatuh dengan cepat. Setelah melihat orang-orang dari Sekte Tianyuan, dia tidak ragu untuk menginjakkan kaki di jalan kuno emas tempat Sekte Tianyuan berada. Saat ini di tempat lain, Qin Chen melangkah ke kuil kuno. Dia melihat lapisan pita emas yang menakutkan berevolusi dengan gila-gilaan dalam kehampaan, berubah menjadi paksaan yang tak terbatas, seperti jalan Tao, menindas mereka bertiga. Melihat sekeliling, tempat ini sebenarnya adalah tempat kosong, tetapi 5 Master Iblis yang masuk ke sini sebelumnya tidak terlihat, hanya area tandus. "Tuan, sepertinya ada kekuatan pedang yang mengerikan di sini yang memengaruhi keinginan kita," King Qiuzi berkata dengan perubahan warna, wajahnya berubah dan dia tampak sangat terkejut. Qin Chen mengangkat kepalanya, matanya berkedip-kedip, dan berkata, "Memang, kekuatan dalam kehampaan menekan kekuatan jiwa kita. Ayo pergi, tempat ini seharusnya menjadi semacam warisan," kata Qin Chen merenung, matanya berkedip-kedip dengan ujung debutnya. Selain Streamer di kehampaan, yang muncul di depannya saat ini adalah jalan emas kuno, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari dunia luar, tetapi jalan kuno ini lebih dari itu. Itu luas, seperti aula yang dalam dan tak terbatas, tanpa tahu kemana harus pergi. Sepertinya ada seseorang di depan. King Qiuzi berbisik, dan melihat sepertinya ada jembatan yang melintasi kuil kuno di kejauhan, dan sesosok berdiri di sana dengan diam. "Mari kita lihat." Kecepatan Qin Chen tiba-tiba meningkat, dan dia melangkah maju di sepanjang jalan kuno emas, sebelum turun ke jembatan sesaat. Sosok sederhana berdiri di tengah jembatan, seolah-olah telah berdiri di sini selama ratusan juta tahun, dan di bawah jembatan, ada sungai aura pedang, aturan pedang tak berujung meresap, berisi pedang langit dan bumi. Alasannya adalah selama Anda melangkah ke dalamnya, Anda dapat dilenyapkan oleh energi pedang yang tak terbatas ini. Ini tidak seperti 5 Raja Iblis besar. Mungkinkah Master Paviliun Pedang Tongtian ini tersisa dari zaman kuno? Apakah sudah mati? Yu Qiansu berbisik, sosok itu tidak bergerak, seolah tidak bernyawa. "Saya akan mencoba," kata Qin Chen menatap sosok itu, lalu dia perlahan menginjak jembatan. Saat dia menginjak jembatan, tiba-tiba tampak ada cahaya pedang yang benar-benar tiada taraf menuju jembatan. Dia meledak, menyebabkan langkah kakinya langsung mundur, dan semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa.
Setelah Qin Chen kembali ke tempatnya, tidak ada fluktuasi dalam kehampaan, dan semuanya tenang seperti biasa. Sao Chen, ada apa denganmu? Yu Qiansu bertanya. Saat saya menginjak jembatan ini, sepertinya saya diserang. Aura pedang yang kuat sepertinya hanya virtual, dan tidak mungkin dibedakan dengan jelas. Qin Chen berkata dengan curiga, situasi yang sangat aneh menyelimutinya. Apakah itu serangan dari jiwa? Qin Qiuzi berkata ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen. Mereka tidak melihat serangan itu sama sekali, tetapi Qin Chen jelas tidak akan menipu mereka, jadi satu-satunya kemungkinan itu adalah serangan jiwa. Bayangan ini sebenarnya adalah wasiat yang ditinggalkan oleh seorang ahli top, meninggalkan sosok wasiat di jembatan. Selama orang menginjak jembatan, mereka akan diserang oleh kemauan di tingkat jiwa. Jadi, apakah tempat warisan ini sengaja untuk menekan jiwa mereka di sini? Namun, karena itu adalah jiwa yang akan menyerang, mengapa itu tampak virtual dan nyata, hanya ketika seseorang menginjak jembatan baru dapat merasakannya, tetapi orang lain tidak dapat melihatnya. Kata Qin Chen mengerutkan kening. Aku akan mencoba untuk menghancurkannya secara langsung. Suara Qin Qiuzi jatuh, dan langkah kakinya bergerak maju, dan kemudian tiba-tiba kekuatan kebingungan yang tak terlihat menyapu. Dia adalah yang mulia setengah langkah, dengan serangkaian serangannya menghantam sosok itu, hanya untuk melihat sosok itu tidak bergerak sama sekali, masih berdiri di sana, jelas tidak ada gunanya melakukannya. Saat melangkah ke makam ini, jiwanya ditekan, bahkan jika orang terkuat masuk, kekuatan serangannya terbatas, dan tidak mampu meledakkan lawan. Saya khawatir para master kuno di makam ini telah lama bersiap untuk serangan tingkat ini. Tidak mungkin untuk meledakkannya begitu saja. Aku akan mencoba lagi. Jika ini adalah ujian, saya khawatir 9 jalan kuno emas semuanya akan memiliki ujian yang berbeda, tetapi saya tidak tahu apa tujuan dari ujian ini. Kata Qin Chen, lalu melangkah maju dan menginjak jembatan lagi. Setelah keluar, dia sudah bersiap kali ini, dengan kekuatan energi pedang abadi melilit tubuhnya, dan bergegas ke depan secepat kilat. Tiba-tiba, serangkaian serangan teror datang ke arah pengeboman luar biasa Qin Chen pada saat yang sama, kecepatannya cepat, dan serangan jiwa dari sosok ini tiba-tiba secepat kilat. Qin Chen memblokir dengan kedua tangan, dan tiba-tiba aura pedang melonjak ke langit, dan aura pedang yang luas meraung seperti lautan, disertai dengan kekuatan jiwa, dan keinginan kuat untuk mengenai sosok ini secara langsung. Namun, kehendak jiwa sosok ini sangat menakutkan. Merasakan serangan mengerikan Qin Chen, dia tetap diam, kekuatan jiwa tak terlihat menyerang lagi, bahkan di mana-mana, semua aura pedang Qin Chen disegel, tak terhitung kehendak membeku, dan kemudian jiwa menakutkan lainnya akan menyerang jatuh dari langit, mengandung kekuatan tak terbatas, langsung menekan Qin Chen. Dengan suara gemuruh, tubuh Qin Chen terpaksa mundur, dan dia kembali ke titik semula lagi, kulitnya sedikit dingin. Kekuatan jiwaku tidak bisa menggoyahkan sosok ini sama sekali. Apakah kekuatan jiwaku sangat lemah? Kata Qin Chen tidak percaya. Meskipun dia hanya basis kultivasi Sein Master tahap akhir, itu jauh melampaui puncak rata-rata Sein Master pada umumnya, dan bahkan lebih kuat dari beberapa yang mulia setengah langkah, tetapi dia tidak dapat menahan serangan jiwa ini sama sekali. Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa sosok ini bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk beradaptasi? Kata Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening, memikirkan kemungkinan. Jika itu murni konfrontasi, apalagi dia, bahkan seorang penguasa alam Zun mungkin tidak dapat menanggungnya. Jadi jika ini benar-benar tempat paviliun pedang Tongtian, bukankah tujuan lawan untuk mencegah siapapun masuk? Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Ayo coba lagi, kata Qin Chen melangkah lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang, membiarkan jiwa cahaya pedang yang mengerikan akan menebas ke arahnya, saat jiwa sejati yang tak tertandingi itu akan jatuh pada Qin Chen. Qin Chen dengan suara teredam, jiwa bergemuruh, seperti akan dipotong.
Tapi dia menatap dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa cahaya pedang jiwa ini hanya dengan sia-sia memenggal jiwanya, tidak langsung meledakkan jiwanya, tentu saja. Mata Qin Chen meledak dengan pelangi ilahi, dan dia terus melangkah maju. Teknik terlarang jiwa surgawi dalam pikirannya mulai beroperasi, dan dia segera merasa bahwa persepsi di sekitarnya sangat jelas, dan jiwa substantif akan aura pedang sekali lagi menebas. Tapi kali ini, Qin Chen merasakan aturan pedang yang unik. Dari ini jiwa akan menyerang energi pedang. Kekuatan energi pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya memotong Qin Chen satu demi satu. Aturan pedang Dao ini merasuki jiwa Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen sepertinya melihat jalan pedang emas. Jalan ini menyebar ke kedalaman kegelapan yang tak berujung. Ini adalah jalan pedang yang sebenarnya. Hanya saja jalan pedang ini masih sangat kabur, dan apa yang tampak di mata Qin Chen hanyalah bagian yang sangat tidak lengkap. Tetapi ketika serangan niat pedang jiwa ini terus menimpa Qin Chen menyerap, memahami, dan dengan hati-hati mempertimbangkan persepsi. Dan ketika pemahaman Qin Chen tentang Dao of Swords menjadi lebih jelas, jarak yang bisa dia tempuh di jembatan ini juga menjadi lebih jauh. Saya mengerti bahwa serangan kehendak jiwa ini sebenarnya adalah ujian pemahaman tentang pedang-pedang yang hebat. Jika Anda ingin melewati tempat ini, Anda harus bersabar, Anda harus memahami kekuatannya dengan cermat. Setelah Anda memahami kekuatannya, Anda dapat menyeberangi jembatan ini, kata Qin Chen, lalu dia terus berjalan ke depan perlahan. Kali ini, kecepatan Qin Chen tidak cepat, dan kekuatan pedang yang menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan segera, kekuatan yang terputus dari kehendak jiwa menjadi semakin menakutkan, seketika seperti lautan, akan menelan Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak bergerak sama sekali, matanya murni, tenggelam dalam kekuatan pedang yang tak terbatas ini, pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Tidak hanya tidak melawan, tetapi juga tenggelam dalam paksaan kendo jiwa ini, tetapi merasakan semua yang ada di dalamnya. Cahaya pedang meresap, ketika Qin Chen mendekati sosok itu, cahaya pedang menyala, dan dari jalan kuno di depannya, aura pedang yang mencapai langit, luasnya cahaya pedang langsung jatuh ke tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa kanon pedang tanpa nama di tubuhnya sedikit bergetar, dan dia benar-benar menyerap dan menganalisis kekuatan ini. Di kaki Qin Chen, serangkaian rune pedang yang mengerikan berkedip-kedip dan berevolusi menjadi pedang, menutupi Qin Chen di jembatan. Yu Qiansu terkejut. Pada saat ini, Qin Chen berdiri tepat di atas jembatan dan tidak melanjutkan perjalanan. Ini adalah pemahaman yang cermat tentang segala sesuatu di sini. Dalam benak Qin Chen, aura pedang tak berujung mekar. Dia tenggelam di sini, seluruh tubuhnya bersinar. Ini adalah baptisan jantung pedang dan tulang, membuat Qin Chen tiba-tiba terlihat seperti pedang tajam. Pergi, ayo naik juga. Mata Yu Qiansu berkilat, melangkah ke jembatan, dan tiba-tiba cahaya pedang yang menakutkan jatuh. Tetapi dengan pengalaman Qin Chen, Yu Qiansu tetap tidak bergerak. Dia juga jenius dalam ilmu pedang, dengan tulang giok sebening es dan glasir bulan dingin bermekaran di tubuhnya. Dia mengerang lebih dulu, dan di bawah kekuatan ini, sosoknya bergetar, karena serangan jiwa ini terlalu menakutkan, dan kekuatan jiwanya bahkan agak sulit untuk dilawan. Namun, dia menahannya dengan tiba-tiba, tidak tergerak, dan dengan hati-hati memahami kekuatan aura pedang ini. Tiba-tiba, cahaya aura pedang melonjak di sekujur tubuhnya, dan aturan pedang mengelilinginya. Seketika tiba-tiba, Yu Qiansu juga tampaknya telah menjadi pedang yang tajam, tetapi dibandingkan dengan embusan cuaca Qin Chen yang memotong dunia, itu tampil sangat feminim. Segera setelah itu, Qin Qiuzi juga melangkah ke jembatan ini, meledak, dibandingkan dengan kekuatan jiwa, Qin Qiuzi telah menyentuh alam setengah langkah terhormat. Dalam hal perlawanan memang sangat luar biasa, namun ketika kekuatan jiwa ini akan dipenggal saat itu, tubuhnya juga bergetar. Hei, kekuatan jiwa ini benar-benar luar biasa. Kata Qin Qiuzi tidak memperbaiki rantai ilmu pedang,
Tetapi dalam serangan kehendak jiwa, dia merasakan kekuatan mengerikan dari alam bangsawan. Dalam tubuh King Qiuziyi, serangkaian cahaya jiwa yang mengerikan terpancar, dan kekuatan jiwa yang semula rusak, setelah ditempa, benar-benar kembali ke alam yang mulia setengah langkah, yang mengejutkannya, dan itu juga sebuah kecelakaan. Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar memasuki alam bangsawan, tetapi di bawah pengaruh jiwa misterius ini, dia mungkin benar-benar memahami kekuatan bangsawan dan melangkah ke keadaan yang mulia yang sebenarnya. Dan ketika Qin Chen dan ketiganya terus-menerus merasakan rantai perbaikan di jembatan emas ini. Di dunia luar, King Su Silan dan King Su Siyun, di bawah kepemimpinan King Su Guhua, telah memulai jalan kuno emas dan berjalan perlahan ke dalam. King Su Silan dan King Su Siyun penuh dengan lampu pedang, keduanya menjalani rantai perbaikan pedang. Mereka memiliki kekuatan kendo yang unik. Di jalan kuno emas ini, mereka selalu merasakan kekuatan kendo yang kuat. Sementara King Su Guhua menyingkir, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, dia mempertahankan persepsi keduanya, karena dia tahu bahwa persepsi jalan kuno emas ini adalah pembaptisan yang langka. Untuk King Su Silan atau King Su Siyun, keduanya memiliki manfaat yang sangat besar. Di sisi lain, Su Gerulong berlama-lama dengan kekuatan takdir. Dia melangkah keluar dan lampu takdir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Aturan pedang yang melekat di sekitarnya sepertinya tidak ada artinya baginya, terus-menerus mendekati Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya. Segera dia tiba di depan faksi Tianyuan. Leluhur Zuge, kata Sovereign Yun Xiao dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Su Gerulong mengangguk dan berkata, hanya beberapa dari kalian di sini. Apakah ada orang lain yang membobol kuburan pedang ini sebelumnya? Kata Zuge. Kembali ke leluhur, sebelum kamu tiba, 2 kelompok orang sudah masuk. Master Sekte Yun Xiao berkata dengan tergesa-gesa. 2 kelompok orang. Mata Su Gerulong menyipit, siapa itu? Master Sekte Yun Xiao segera mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mendengar itu, mata Su Gerulong menyipit, 3 tuan dari Sekte Dao kuno. Di matanya, semburan cahaya ilahi tiba-tiba meledak, dan dia dengan dingin melirik King Su Guhua. Ayo pergi, kata Su Gerulong, cahaya takdir di tubuhnya mekar, dan seluruh orang itu seperti dewa, dengan cepat masuk, dan dalam sekejap, dia telah sampai di ujung jalan emas kuno ini, jalan kuno mekar dengan cahaya ilahi, dan tiba-tiba sebuah pintu masuk muncul, dan Su Gerulong ini telah melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah. Mengikutinya, Master Sekte Yun Xiao, yang juga mengikutinya dengan cepat menghilang. Melihat ini, King Su Silan dan King Su Siyun menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka, dan mereka berbicara. Di bawah kecemasan, mereka berdua menjadi rileks, dan energi pedang di sekitar mereka segera mengalir keluar, menutupi mereka bertiga seperti lautan luas. Tidak apa-apa, kalian berdua dapat berkonsentrasi untuk memahami kendo ini. Tidak masalah jika anjing tua Zuge pergi terlebih dahulu, di kuburan pedang ini, sama sekali tidak mudah untuk masuk ke kedalaman. King Su Guhua terkekeh, tubuhnya melonjak dengan cahaya, membawa King Su Silan dan King Su Siyun ke depan. Dengan berlalunya waktu, di pintu masuk makam pedang saat ini, kakek, apakah ini tanah kuburan pedang? Saat ini, Jiruyu dan pria itu juga datang ke jalan emas kuno. Keduanya melirik ke tempat kejadian dan melihat King Su Guhua di jalan emas kuno, mata mereka memadat. Itu juga seorang master yang mulia Sun. Apakah di sisinya saudara kembar? Ada pencapaian pedang seperti itu? Kata Jiruyu menatap King Su Silan dan King Su Siyun dengan heran, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dia langsung melihatnya. Meskipun King Su Silan dan King Su Siyun sangat mirip, mereka tidak benar-benar kembar. Nona ini sangat cantik. Kedatangan Ruyu juga menarik perhatian semua orang. Meskipun Ruyu mengenakan kerudung, sosok dan temperamennya langsung menarik semua orang yang hadir, dan King Su Silan tidak bisa tidak berseru dengan kagum.
Pria di samping Ryu melirik King Suguhua, dengan sedikit kecemburuan di matanya. Dia bisa melihat bahwa King Suguhua juga seorang yang mulia. Jelas sekali, ada banyak yang mulia yang datang ke tanah makam pedang kali ini. Sepertinya kamu harus sedikit lebih berhati-hati kali ini di gundukan pedang. Pria itu berkata kepada Ji Ryu, lalu mendarat di jalan kuno emas bersama Ryu. Ryu menginjak jalan emas kuno, dan energi pedang mulai masuk. Ini tiba-tiba mengingatkan Ryu bahwa dia ada di sana. Hal-hal dalam warisan pedang iblis. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu Qin Chen di warisan pedang iblis wilayah surga utara. Saat itu ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan bahkan Qin Chen dan dia sendiri telanjang bulat setelah perang. Saat mengingat ini Ji Ryu tidak bisa menahan tawa. Ryu, ada apa denganmu? Kenapa kau tertawa seperti orang idiot? Kata pria di sebelah Ryu bertanya dengan bingung.